Sahabat Sehat PHC dimanapun Anda berada, bersama saya Gora Kertapati untuk PHC Talk. Bicara masalah penglihatan merupakan salah satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, seorang manusia, mulai dari kita dilahirkan. Ya, dengan kemampuan melihat, kita bisa merasakan sensasi. Ya, kita bisa merasakan keindahan pemandangan, keindahan bentuk kota, keindahan paras, dan lain sebagainya. Namun, berdasarkan fakta, menurut data WHO pada tahun 2020, ternyata ada sekitar 1 miliar penduduk yang mengalami gangguan penglihatan berat sampai kebutaan. Ya. Terus kemudian di negara kita sendiri, di Indonesia, menurut data Kemenkes tahun 2020, ternyata ada sekitar 6,4 juta penduduk yang mengalami kebutaan. Nah, apa itu kebutaan? Bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya kebutaan dan apa yang menjadi penyebab kebutaan? Sudah hadir bersama kita seorang expert di bidangnya, yaitu Dr. Titi Ernawati, spesialis mata dari Rumah Sakit PHC Surabaya. Oke. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah, baik Mas Gora. Terlihat cantik dan fresh sekali hari ini, dok. Tentu semangat, dok, ya pada hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kebutaan nih, dok, ya. Oke. Silakan Mas Gora. Kita mulai dari pertanyaan dasar dulu nih, dok. Ya. Kira-kira kebutaan itu apa sih, dok? Nah, kalau kita bicara mengenai kebutaan, maka kita akan merujuk ke WHO. Ya. Dari WHO itu ada dibagi menjadi dua, yaitu gangguan penglihatan dan kebutaan. Nah, gangguan penglihatan sendiri ada dibagi tiga, ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau ringan itu 50% penglihatannya, penurunan penglihatannya dari orang normal. Nah, kalau sedang sekitar 30% dari orang normal, ya, tinggal 30%. Nah, kalau berat itu penglihatannya tinggal 10% dari orang normal. Nah, kalau yang disebut kebutaan berdasarkan WHO, maka adalah penglihatannya sekitar 3 meter pada saat dia menghitung jari. Jadi kalau hitungan jari gitu, dia hanya bisa melihat pada jarak 3 meter. Itu sudah termasuk kebutaan berdasarkan WHO. Ya, oke. Jadi maksimal ini orang hanya bisa melihat pada jarak 3 meter. Iya, 3 meter dalam hitungan jari. Ya. Oke, baik. Lalu kira-kira yang menjadi penyebab nih, dok, yang menjadi penyebab kebutaan ini yang terjadi di masyarakat sekitar ini biasanya apa, dok, yang terjadi, dok? Nah, mungkin sebelum kita bicara mengenai penyebab kebutaan, ya. Oke. Kita tahu bahwa di WHO, di dunia ini berdasarkan WHO, ya, pada tahun 2019-2020 itu ada 2,2 miliar. 2,2 miliar, oke. Orang yang akan menjadi suatu kebutaan. Dan ini pada tahun 2022 berdasarkan survei terakhir itu sekitar 2,7 miliar. Nah, banyak juga, ya. Nah, pada saat itu sebenarnya ada sekitar 50% dari data tersebut yang harusnya dapat kita cegah untuk supaya tidak menjadi buta. Oke. Jadi sekitar yang Mas Gora bilang tadi, ya, sekitar 1 miliar. Sebenarnya orang itu bisa dicegah supaya tidak menjadi buta. Nah, itu yang menjadi problem saat ini. Baik. Nah, kalau kita lihat penyebab kebutaan, penyebab gangguan penglihatan dan kebutaan, itu adalah sekarang kita bagi menjadi, kalau kita bicara mengenai kebutaan sendiri itu ada 2 macam, ya, kebutaan yang permanen dan kebutaan yang tidak permanen. Nah, penyebab kebutaan yang tidak permanen itu adalah kelainan refraksi. Atau kelainan refraksi itu kelainan, kalau orang awam penyebabnya karena kacamata. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah penyebab karena katarak. Nah, yang dimaksud
kebutaan karena tidak permanen itu artinya kalau kita melakukan intervensi, kita melakukan perbaikan, maka dia akan terbebas dari buta. Baik. Nah, sekarang kita merujuk ke kebutaan permanen. Ya. Yang disebut kebutaan permanen itu adalah kebutaan meskipun kita lakukan pengobatan, kita lakukan intervensi, maka kebutaan itu tetap terjadi. Gitu. Nah, ada 3 hal sebenarnya yang utama yang menjadi sorotan kita adalah yang pertama adalah glaukoma. Nah, glaukoma itu adalah penyebab gangguan penglihatan yang disebabkan umumnya karena tekanan bola mata menjadi meningkat. Yang kedua adalah yang disebut dengan kelainan pada retina atau yang disebut dengan makula yang disebut dengan AMD atau Age-related Macular Degeneration, yaitu degenerasi atau proses penuaan pada daerah makula yang disebabkan karena faktor usia. Kemudian yang ketiga adalah kelainan pada retina yang disebabkan oleh penyakit diabetes. Mungkin yang perlu saya tambahkan lagi, dari sekitar 1 miliar yang pasien kebutaan itu ternyata 85% itu adalah orang di atas usia 50 tahun. 50 tahun. Iya. Berarti faktor resiko yang paling utama pada kasus-kasus gangguan penglihatan sampai kebutaan ini biasanya dipengaruhi oleh faktor usia, dok, paling besar. Iya, karena kalau kita lihat bahwa penyebab orang yang menjadi buta itu 80% di atas usia 50 tahun. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa selain itu ada generasi yang harus kita selamatkan. Yang belum 50 tahun ini kan? Sebelum 50 tahun ya. Jadi generasi yang harus kita selamatkan di mana ini adalah usia-usia pertumbuhan gitu. Itu tidak boleh kita lupakan. Kita hanya ngurusi usia di atas 50 tahun. Baik. Nah, tadi kan bicara masalah penyebab kebutaan tadi kan untuk yang menetap ada 3 dari dok. Iya kan? Glaukoma, kemudian AMD dok ya. Iya. AMD dan juga karena diabetes. Iya. Nah, ini kira-kira tanda dan gejalanya dari masing-masing penyebab ini apa dok? Sama atau enggak dok? Yang dirasakan oleh orang-orang biasanya dok? Nah, iya gini. Sebelum kita merujuk ke penyebab yang permanen, kita harus bicara mengenai yang tidak permanen dulu. Baik. Nah, yang tidak permanen itu adalah tadi yang saya bilang kelainan refraksi. Terus yang kedua katarak. Nah, kita bicara dulu mengenai kelainan refraksi. Kelainan refraksi itu harus kita selesaikan pada anak-anak yang pada usia tumbuh. Usia pertumbuhan. Nah, kalau pada usia pertumbuhan berarti usia anak-anak itu yang harus perlu perhatian adalah orang tua. Gitu. Nah, pada orang tua, bagaimana sih anak-anak ini kok bisa kita harus mencegah biar nggak terjadi kelainan refraksi mata supaya tidak terlambat. Baik. Penanganannya tidak terlambat supaya tidak terjadi yang disebut kebutaan tadi. Bagaimana caranya mencegah pada saat dia itu usia tumbuh, kita dapat memberikan pertolongan atau penanganan yang benar. Gitu. Nah, tanda-tandanya apa pada anak-anak? Kalau misalnya pada anak bayi kita kasih misalnya untuk stimulasi kita kasih benda ternyata tidak respon, maka harus segera dikontrolkan ke dokter mata. Kemudian misalnya pada anak-anak yang melihat nonton TV, dia tidak mau menjauh, dia mesti minta mendekat. Nah, itu sebenarnya adalah peringatan buat orang tua bahwa ini loh aku loh nggak kelihatan gitu. Kalau ada tanda-tanda anak yang nontonnya udah maju-maju ke depan, sudah harus diwaspadai. Disuruh mundur, ternyata dia nggak mau. Nah, itu tanda bahwa dia tidak kelihatan. Orang tua sudah mulai harus aware ya. Iya, harus aware gitu. Baik. Itu.
Kemudian itu tadi gangguan refraksi ya, jadi memang harus diperiksa lebih dini. Nah, kalau mengenai katarak, itu adalah penyebab kebutaan, tapi masih bisa diatasi yang tadi non permanen tadi. Nah, bagaimana keluhannya? Keluhannya banyak untuk katarak itu, mulai dari penurunan penglihatan, kemudian penglihatan menjadi ganda, dia membutuhkan kacamata yang berubah-ubah, atau kemudian tiba-tiba dia bisa membaca tanpa menggunakan kacamata. Nah, harusnya orang di atas 50 tahun dia harusnya bisa membaca dengan kacamata. Tapi dia tiba-tiba, oh saya ternyata bisa membaca tanpa kacamata. Nah, itu adalah tanda-tanda sebenarnya bahwa mungkin dia menderita suatu katarak. Oh gitu ya dok ya. Ini menarik ini dok sebenarnya dok, untuk yang tanda gejala katarak ini. Justru kalau usia-usia di atas 50 tahun, tapi ternyata masih jelas untuk membaca tanpa bantuan kacamata, itu justru malah harus dicurigai. Ya, jadi kalau dulunya dia menggunakan kacamata, terus kemudian dia tidak saya bisa lihat tanpa menggunakan kacamata. Oh gitu. Itu bukan berarti sembuh dok, tapi kita harus berpikirnya. Berpikir bahwa itu adalah mungkin adalah suatu katarak. Oke. Kalau tadi Mas Gora tanya mengenai yang permanen. Mengenai permanen, kita bicara mengenai glaukoma. Kalau glaukoma itu pasien tidak mengeluh apa-apa, gitu. Ini yang kita bicarakan adalah glaukoma kronis ya. Beda lagi nanti kalau glaukoma akut. Nah, kalau glaukoma kronis itu pasien tidak merasakan apa-apa. Nah, penglihatan dia mungkin masih bagus, gitu ya. Cuman makin lama lapang pandangnya menjadi sempit. Kalau lapang pandang itu menjadi sempit, maka yang terganggu adalah misalnya contoh dia jalan itu nabrak-nabrak karena tidak kelihatan kiri dan kanan. Nah, kemudian bisa juga contohnya kalau dia itu menaruh benda di meja misalnya, oh ternyata jatuh. Karena tidak pas di meja. Karena menyempitnya lapang pandang gitu. Nah, makin lama nanti penglihatannya makin turun gitu. Baik. Nah, itu tidak dirasakan, dia tidak mengeluh nyeri, tidak mengeluh matanya merah, matanya ya putih baik-baik aja. Itu walaupun dikatakan tekanan bola matanya meningkat tapi nggak ada rasanya apa nggak ada. Baru tahu nanti setelah pasien ini akan periksa ke dokter mata dengan keluhan yang misalnya dia mau periksa kacamata, mau periksa penglihatannya tidak nyaman, misalnya matanya gatal. Tapi itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan glaukomanya. Iya. Jadi ketemunya nggak sengaja gitu ya istilahnya. Itu yang namanya kalau orang bilang si pencuri penglihatan. Oh gitu. Karena nggak ngerti, tiba-tiba aja dia penglihatannya jadi turun. Glaukoma si pencuri penglihatan. Ya, betul. Oke, baik. Terus kemudian yang kedua adalah AMD. AMD itu Age Related Macular Degeneration. Itu adalah proses degenerasi atau proses penuaan yang disebabkan oleh faktor usia, gitu. Pada daerah yang disebut dengan makula, atau makula itu adalah daerah pusat penerimaan penglihatan pada daerah saraf mata atau retina, gitu. Nah, gangguannya apa? Keluhannya apa? Nah, keluhannya kadang-kadang dia itu melihat misalnya garis itu menjadi bengkok-bengkok, gitu. Terus kemudian awal-awal seperti itu. Nah, lama-lama penglihatannya itu bagian tengahnya dia kabur. Bagian pinggir-pinggirnya dia masih terang. Oh gitu. Ini berarti balikannya sama glaukoma tadi dok ya? Gitu. Jadi kalau AMD itu bagian tengahnya dia kabur, pinggir-pinggirnya dia masih jelas gitu. Nah, nanti makin lama makin kabur, hilang. Jadi seolah-olah kita melihat kayak gini nih dok ya. Nah, ini kan kayak ketutupan hilang, gitu. Ketutupan
ketutupan di sini itu ketutupan. Jadi lihat muka orang itu dia Nggak tidak lihat, bisa. tapi mungkin baunya, telinganya Iya, kelihatan. gitu. Atau yang di samping-samping. Dari Oke. samping-sampingnya kelihatan. Nanti makin lama penglihatan bagian tengah itu menjadi kabur, makin luas, gitu. Makin luas, Oke. makin hilang semua, gitu. Oke. Ini bedanya tanda gejalanya glaukoma sama yang AMD. Oke. Kalau Kebalikannya. glaukoma tadi kan menyempit, yang ini mulai dari tengah. Oke, Dok ya. Ya. Kemudian kita bicara mengenai diabetes. Diabetes. Nah, Diabetes ini memang penyakit yang sebenarnya juga disebut pencuri juga ya, karena Iya. kemana-mana ternyata. Pencuri penglihatan juga sebenarnya, karena ini tidak ada keluhan di Iya, matanya. betul. Dia tidak nyeri, sama lah dengan tadi, dia tidak mengeluh nyeri. Keluhannya kadang-kadang tidak ada keluhan. Nah, pada saat tidak ada keluhan, dia kan tidak periksa ke dokter Tidak mata. periksa. Yang diublek-ublek adalah Diabetes. kadar gulanya. Iya, kadar Orang gulanya. itu kadar Tiap hari, gulanya ya. yang Iya. diurusi itu kadar Betul. gulanya tanpa melihat Komplikasi yang lain. Komplikasi yang lain yang diantaranya adalah diabetes, Iya. Tadi mata. retina. Nah, kelainan pada saraf mata atau retina itu kadang-kadang tidak ada keluhan. Oke. Nah, baru kalau ada keluhan kalau mengenai yang tadi itu, mengenai daerah pusat penglihatannya. Pusat penglihatan. Jadi retina itu, saraf mata itu kan luas ya, Iya. luas. Nah, itu ada pusat penglihatan yang namanya daerah makula dan saraf mata yang menuju ke otak. Nah, kalau daerah-daerah itu aman-aman aja, dia penglihatannya tidak turun, meskipun kerusakannya cukup luas, gitu. Nah, kalau sudah mengenai daerah tersebut, maka penglihatannya langsung hilang. Oke. Nah, itu baru mereka datang ke dokter mata. Itu jadi langsung dong, ya, langsung hilang dong ya. Maksudnya nggak Iya. ada proses Ya, proses lah. proses ya. Kabur, Oke. lama hilang gitu. Oke. Nah, ini kalau sudah begitu kan sudah terlambat. Oh iya, betul. Oh, tadi kan dokter menjelaskan saraf mata makula. Kalau kita dulu belajar waktu SD itu makula itu titik kuning ya, ya. titik kuning itu ya. Oh, Oke. iya. Ingat saya udah refleksi mata. Gitu, titik kuning. Iya, titik itu kuning. pusat penglihatan kita, karena itu adalah tempat penerimaan rangsangan. Oh. Tempat penerimaan rangsangan itu kan cahaya ya. Cahaya itu diterima oleh itu, ya, namanya makula, nanti diteruskan oleh saraf mata menuju ke otak. Nah, kalau penerimanya itu tidak bagus, Nggak bisa memproyeksikan istilahnya dok ya. Jadi proyeksinya hilang nih. Ya. Ya, jadi cuman bayangan doang, gelap tadi akhirnya Betul. buta. Ya. Oke, baik. Tadi masalah yang tidak permanen sampai yang permanen, tanda dan gejala sudah disebutkan semua nih dok ya. Ya. Nah, kira-kira siapa saja nih orang yang rentan untuk bisa gangguan mata atau terjadi kebutaan? Jadi orang-orang siapa aja yang punya faktor resiko ini dok? Gitu. Ya, ini kalau kita bicara tadi kan ada yang non permanen dan permanen. Nah, kalau kita bicara mengenai non permanen tadi kan gangguan refraksi. Ya. Nah, ini adalah sasarannya pada mulai bayi sampai usia tumbuh. Nah, Bayi sampai tumbuh. iya, sampai dia dewasa. Oke. Gitu. Nah, pada saat bayi sampai usia tumbuh ini kan harus kita perhatikan betul Oke. supaya tidak terjadi yang namanya kebutaan. Nah, kalau kita bisa mendeteksi dini kelainan refraksi, maka terjadi penurunan penglihatan yang non permanen tadi. Gitu. Nah, itu pokok yang untuk gangguan refraksi. Gangguan refraksi. Oke. Sekarang kalau kita bicara yang tadi bahwa 85% angka kebutaan itu penyebabnya adalah usia di atas 50 tahun. Nah, kita sekarang merujuk ke yang usia 50 tahun tadi. Oke. Nah, pada usia 50 tahun ya kita lihat penyebabnya apa? Ya, pertama ya faktor usia tadi, gitu. Kemudian yang kedua adalah penyakit-penyakit yang diderita oleh pasiennya. Gitu.
Saya kira itu yang harus kita waspadai ya. Jadi faktor usia ini sudah mutlak loh ya, nggak bisa dihindari istilahnya kan. Karena kalau kita ya namanya orang hidup kan pasti semakin tua, nggak mungkin semakin muda kan dok ya. Kecuali wajahnya mungkin bisa dibuat muda. Tapi kalau masalah organ dan lain-lain itu nggak bisa dibohongi. Jadi makanya kita harus menerapkan pola hidup sehat itu tadi. Kalau yang intinya kalau badan kita sehat, proses degenerasi itu juga lambat, gitu kan. Nah, kalau kita bisa mengatasi gangguan gangguan dalam badan kita, dalam tubuh kita, tentunya proses degenerasi ini kan semua juga berhubungan dengan proses penuaan. Betul. Yang saya bilang tadi 85%. 85%. Nah, gimana caranya? Ya badan kita harus sehat, gitu kan. Siap. Nah, sebenarnya ada 2 pertanyaan nih dok. Dari bincang-bincang kita tadi ada 2 pertanyaan di kepala saya. Tadi masalah gangguan refraksi mata pada anak yang usia dini sampai tumbuh kembang tadi dok ya. Nah, itu kira-kira anak-anak yang mengalami gangguan refraksi itu bisa sembuh nggak sih dok? Yang dimaksud sembuh apa? Sembuh ini benar-benar bisa melihat normal lagi. Kadang-kadang kan saya bilang ke pasien itu, yang dimaksud sembuh itu adalah dia itu bisa melihat dengan bagus meskipun dengan alat bantu. Alat bantunya apa? Ya bermacam-macam. Bisa alat bantu kacamata, bisa alat bantu yang lain. Itu yang menyebabkan dengan alat bantu itu dia bisa melihat. Tapi jangan berharap bahwa anak saya bisa sembuh tapi tanpa alat bantu gitu. Kan kadang-kadang orang itu, wah anak saya masih kecil kok harus pakai kacamata dok. Denial dok ya? Ya denial. Padahal itu adalah bahwa membantu dia pada saat usia perkembangan untuk mendapatkan rangsangan yang bagus. Sehingga fungsi penglihatan, fungsi sarafnya itu akan bekerja dengan baik. Ya, dengan optimal gitu. Ya. Berarti intinya anak-anak yang berkacamata itu sebenarnya lumrah dok ya, bukan sesuatu yang aneh lagi kan sebenarnya dok ya? Ya, maksudnya jangan menganggap bahwa itu sesuatu yang lumrah, tapi sesuatu yang membuat dia menjadi tidak nyaman. Butuh tetap didukung gitu. Ya, butuh dukungan dan support perhatian dari orang tua mengenai perkembangan matanya. Gitu. Itu harus kita berikan gitu ya, berikan nasihat kepada orang-orang tua bahwa pemakaian alat bantu itu tidak menurunkan prestasi dia, sehingga penglihatan dia akan menjadi baik. Nggak masalah nanti dia menggunakan kacamata pada saat dia masih usia tumbuh, tapi nantinya pada saat dia benar-benar sudah dewasa, penglihatan dia menjadi bagus gitu. Iya. Gitu. Jadi intinya nih kuncinya pada orang tua dok ya, tetap harus memberikan support apapun kepada anak-anaknya. Terutama kalau punya gangguan penglihatan ya, sebisa mungkin diajak berobat, dapat terapi yang baik sehingga fungsi penglihatannya itu bisa tetap optimal gitu loh kira-kira. Oke, yang kedua dok, tentang tadi sebenarnya penyebab yang tidak sementara dok, katarak. Nah, saya pernah baca-baca ini dok, kalau misalnya pekerja yang ada di pesisir atau nelayan itu resiko untuk mereka menderita katarak itu lebih besar karena adanya pantulan sinar UV ke air laut. Itu benar nggak dok? Nah itu yang kita ini kan hidupnya dilewati oleh garis khatulistiwa, di mana sinar UV itu sangat tinggi dibanding belahan dunia lain dok ya. Nah memang sinar-sinar UV ini akan merusak mata ya. Nah gangguan yang terlihat terutama pada katarak ya dan kepada retina. Nah, fungsi ini dapat terlihat bahwa kelainan pada katarak, munculnya katarak pada daerah
daerah yang maksud daerah pesisir atau daerah yang menerima sinar UV itu ternyata memang dia lebih mudah gitu, lebih mudah usianya terjadinya katarak. Oh baik, berarti memang betul intinya Dok, kalau misalnya faktor-faktor tersebut itu meningkatkan dibanding daerah yang lain kayak gitu ya. Oke baik, dari semua tadi yang dibahas dokter kan mulai yang penyebab kebutaan yang terjadi dari tidak permanen dan yang permanen. Nah kira-kira nih Dok, kapan orang-orang ini harus datang ke rumah sakit untuk menemui dokter untuk memeriksakan dirinya? Kadang-kadang orang ini kan ya itu tadi seperti yang dokter tadi sempat cerita, orang datang ketika sudah penglihatannya hilang, padahal itu sudah terlambat. Nah ini untuk edukasi untuk masyarakat juga nih Dok, sahabat sehat PHC di rumah. Nah kira-kira kapan waktu yang pas untuk kita memeriksakan diri ke rumah sakit, utamanya mengenai gangguan penglihatan? Ya, jadi gini, prinsip adalah kita dapat menemukan secara dini, secara dini semua penyakit, ya kan? Baik. Nah, sekarang kapan kelainan itu bisa dideteksi, gitu. Nah, pada usia dini kita bicara lagi tadi masalah gangguan refraksi karena penyebab kebutaan yang terbanyak adalah gangguan refraksi. Ya. Nah, pada gangguan refraksi itu berarti kita bicara mulai anak baru lahir sampai dia usia perkembangan. Nah, kapan kita memeriksakan diri kepada dokter mata? Ya, memang prinsipnya adalah semua itu harusnya diperiksakan ke dokter mata. Atau kalau tidak adalah keluhan-keluhan yang muncul tadi. Ya. Misalnya tadi yang saya sebutkan, kalau bayi misalnya diberi rangsangan ternyata dia tidak terangsang, ya, itu harus secepatnya bahwa kita aware, oh ini anak memang tidak harus, kita tuh harus curiga kalau anak ini ada apa-apa nih penglihatannya kayak gitu ya. Terus kemudian mungkin matanya yang disebut tidak kompak tadi. Tidak kompak artinya tidak kompak, dia tidak melihat pada ke depan, tapi ada bagian yang miring. Matanya lari ke luar atau lari ke dalam. Terus kemudian ya itu tadi misalnya dia melihat TV ternyata harus dekat, kemudian disuruh ke belakang dia tidak mau. Itu memang harus lebih awal dikonsulkan ke dokter spesialis mata, karena kita tahu bahwa usia perkembangan penglihatan kita itu sebenarnya yang golden periodnya itu sampai usia dari 0 sampai usia 5 tahun. Itu yang harus kita ingat gitu. Itu untuk gangguan refraksi. Sekarang kapan kalau usia-usia berlanjut itu harus kontrol ke dokter mata? Minimal itu adalah ya 2 tahun sekali lah ke dokter mata. 2 tahun sekali, ya, 2 tahun sekali ke dokter mata. Nah kalau untuk yang mempunyai penyakit, misalnya penyakit hipertensi, diabetes mellitus atau penyakit hiperkolesterol, maka ya harus lebih sering gitu. Nah, kalau pasien misalnya ada gangguan penyakit diabetes, kapan penyakit diabetes itu harus dikontrolkan gitu? Ya, pada saat pasien itu didiagnosa suatu diabetes, maka segeralah periksa ke dokter mata. Gitu. Itu untuk melihat deteksi awal. Deteksi dini ya. Gitu. Baik. Ya, lalu nih Dok, di PHC sendiri sudah punya nggak metode atau inovasi terbaru untuk mengatasi kebutaan itu sendiri? Kalau kita bicara mengenai kebutaan, ya, yang kita pelajari tadi adalah bahwa 85% kebutaan itu adalah di atas usia 50 tahun, ya. Nah, kita bicara mengenai katarak. Nah, di rumah sakit PHC kita tahu bahwa alat-alat untuk operasi katarak
itu mempunyai spesifikasi yang tinggi. Nah, dengan begitu diharapkan bahwa hasil yang kita capai pasca operasi katarak itu bagus, sehingga penglihatannya menjadi jauh lebih bagus dan terhindar dari suatu kebutaan. Nah, kemudian untuk faktor-faktor lain, misalnya glaukoma, kemudian AMD, kemudian penyakit diabetes. diabetes. Itu kita punya alat-alat yang untuk mendeteksi. Oke, baik. Alat-alatnya lengkap dan bisa mendeteksi secara bagus kelainan pada penyakit-penyakit tersebut. Demikian, Mas Koda. Oke, baik. Tadi kan sudah panjang lebar nih dok, kita bicara masalah mulai dari definisi kan sampai tadi terjadinya kebutaan gimana. Nah, sekarang saya minta dokter memberikan tips kepada sahabat sehat PHC di rumah. Kira-kira tips dari dokter Titi ini apa agar kita bisa memelihara atau menjaga fungsi penglihatan kita agar terhindar dari kebutaan sendiri? Ya, untuk sahabat-sahabat PHC ini kita kan mau ini Mas Gora memperingati World Sight Day. Ya, World Sight Day, Hari Penglihatan Sedunia. Nah, itu dari dokter-dokter mata sebenarnya ada 3 tips. Ada 3 tips. Tips apa aja itu dok? 3 tips dok. Yang sebenarnya prinsipnya adalah pemeliharaan mata kita. Gitu. Tips yang pertama adalah pemeriksaan secara berkala pada mata kita. Ya, minimal yang saya bilang tadi adalah 1 sampai 2 tahun. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Kemudian yang kedua adalah pembatasan penggunaan gadget. Kita tahu sekarang gadget di mana-mana. Mulai bayi sampai dewasa semua ketagihan gadget. Jadi ada pembatasan terhadap penggunaan gadget. Berapa dok waktu yang itu berdasarkan usia sebenarnya. Berdasarkan usia. Jadi usia sebenarnya sampai usia 18 bulan orang bayi itu jangan dikasih gadget. Sekarang kan bayi sudah mulai dikasih gadget. Biar nggak rewel ya. Jadi ada berdasarkan usia, ada yang 2 jam. 2 jam. Berhenti dulu. Ya, nanti 2 jam. Kalau usia sampai 5 tahun ya 2 jam aja. Cukup sehari. Ya. Sampai usia 15 tahun 3 jam. 3 jam. Lebih dari 15 tahun ya maksimal 4 jam sebenarnya. Ternyata kita selama ini over semua. Gadget. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi kita sudah bicara Mas Gora bahwa negara kita adalah negara yang dilewati garis khatulistiwa tadi ya. Sehingga UV kita itu sangat tinggi. Lindungilah perlindungan mata kita terhadap sinar UV. Berarti dari semua tips yang diberikan dokter tadi kita bisa nyikat 3P dok ya? Iya. Bisa ya? Oke, baik. Dokter, obrolan kita hari ini sangat bermanfaat ya. Tentunya pasti sahabat sehat PHC yang dari rumah juga bisa dapat insight-insight dari dokter yang saat tadi disampaikan ya, sehingga juga bisa aware lagi terhadap anggota keluarga dan juga diri sendiri untuk menjaga fungsi penglihatannya agar bisa optimal gitu ya. Baik Dokter Titi, terima kasih atas kesediaannya sudah mau hadir bersama saya di sini. Semoga Dokter Titi selalu diberikan kesehatan dan juga selalu bermanfaat untuk orang lain. Amin. Terima kasih Mas Gora. Ya, terima kasih banyak dokter. Baik, untuk sahabat sehat PHC di rumah, terima kasih sudah setia menyaksikan PHC Talk pada episode kali ini. Sampai jumpa.